Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Kali ini Chickenku akan coba share tentang penanganan dan manajemen kita selama musim hujan ataupun musim kemarau atau musim pancaroba. Karena di musim-musim tersebut sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di ternak kita. Walaupun ternak kita hanya ternak kecil, ternak rumahan, tapi itu adalah aset yang tetap perlu kita jaga dan perlu kita lindungi. Untuk itulah kali ini Chickenku akan coba share tentang dua manajemen, yaitu manajemen kandang dan manajemen dalam perawatan. Kenapa info ini penting buat kita semua? Karena kita tahu ketika menghadapi musim hujan ataupun musim kemarau, musim pancaroba, sering terjadi wabah atau penyakit-penyakit, hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita beternak. Walaupun sekedar ternak rumahan, tapi semua yang kita pelihara adalah aset. Jadi kita tetap perlu adakan namanya manajemen, yaitu manajemen kandang ataupun manajemen perawatan selama musim tersebut. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat Anda semua. Mari kita ikuti lanjutannya. Ketika musim hujan tiba, yang terjadi pada umumnya adalah kondisi kandang basah akibat tampias yang masuk ke dalam kandang dan berakibat alas kandang becek. Manajemen kandang dan perawatan apa saja yang harus dilakukan? Pastikan kandang tidak bocor sehingga tidak ada air yang masuk ke dalam kandang. Ini contoh kandang ayam, memang saya bangun sederhana dengan bahan yang murah. Anda lihat sendiri sobat-sobat semua, dinding kandang menggunakan terpal, sebagian menggunakan triplek bekas dan seng, tapi yang utama pada bagian bawah. Anda perhatikan pada bagian pinggir kandang saya gunakan seng galvalum tinggi sekitar 50 cm keliling kandang, sebagiannya sekitar kedalaman 10 cm saya tanam. Jadi dari seng 50 cm ini yang 10 cm dikubur, sisanya sekitar 40 cm di permukaan tanah untuk melindungi agar ketika hujan air tidak masuk dan binatang predator tidak bisa masuk kandang. Manajemen kandang berikutnya adalah penutup kandang. Ketika hujan, agar hujan tidak masuk, terutama ketika disertai angin, maka penutup kandang sangat berguna sekali. Saya di sini menggunakan plastik sehingga tidak menghalangi cahaya, tapi air hujan terhalang untuk masuk, sehingga unggas-unggas peliharaan kita tetap merasa nyaman di dalam kandang. Kalau pagi hari, plastik-plastik penutup kandang ini saya buka seperti ini biar sinar matahari bisa masuk. Kalau menggunakan plastik biasa seperti ini, pemakaian bisa sampai 2 hingga 3 tahun. Jadi pemakaiannya lumayan awet. Kalau menjelang malam atau ada tanda-tanda mau turun hujan, kandang kita tutup kembali. Jadinya lebih aman menghadapi cuaca. Dari perlakuan manajemen kandang ini sebenarnya yang paling utama kita lindungi adalah alas kandang agar tetap kering, tidak lembab atau basah ketika hujan, sehingga tidak memicu tumbuhnya jamur atau parasit yang akan membawa dan menimbulkan penyakit. Karena penyakit bisa timbul dari luar ataupun sumber penyakitnya timbul dari dalam kandang ayam kita sendiri. Di sini kalau tidak ada seng, bagian bawah dinding kandang saya tambahkan plastik yang tingginya sekitar 50 cm hingga 60 cm agar ketika hujan cipratan airnya tidak masuk ke dalam kandang, atau ketika masa pancaroba angin dan debu bisa terhalang, tapi sirkulasi udara tetap segar, sinar matahari pun tetap bisa masuk. Dengan adanya sinar matahari yang masuk, maka tanah alas kandang akan terjaga tetap kering. Sinar matahari tidak hanya masuk dari samping kandang, tapi juga dari bagian atap kandang. Karena sebagian atap kandang kita pasang atap fiber transparan, sehingga memudahkan sinar matahari langsung masuk. Unggas-unggas kita tentunya sangat terbantu sekali bisa berjemur. Semua jenis ayam sangat butuh sekali yang namanya berjemur. Jadi itu harus kita perhatikan. Ketika ada sinar matahari yang masuk ke dalam kandang, akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi ayam-ayam ini untuk berjemur demi kesehatan mereka. Jadi ketika musim hujan dan jarang ada sinar matahari yang cukup, maka ayam-ayam ini Anda perhatikan akan berebutan ingin memanfaatkan sinar matahari yang sedikit ini untuk berjemur.
Perlu Anda ketahui, ayam-ayam kita tidak peduli kondisi kandang yang mewah, yang mahal, yang bagus. Mereka juga tidak peduli ketika kita buatkan kandang yang sederhana ataupun kandang yang jelek. Ayam-ayam ini tidak akan mengerti. Ayam-ayam ini hanya paham dengan kondisi kandang yang nyaman. Jadi tugas kita cukup menyiapkan kandang yang nyaman bagi ayam-ayam peliharaan kita, walaupun kandangnya jelek dan sederhana. Manajemen kandang berikutnya adalah menyediakan tangkringan ayam. Tentunya tangkringan ayam ini sangat dibutuhkan sekali, terutama di musim hujan. Karena posisi ayam yang paling baik ketika sedang beristirahat adalah ketika posisi nangkring atau posisi bertengger. Baik bertengger di siang hari ketika hujan ataupun di malam hari ketika mereka beristirahat. Walaupun sehari-harinya hidupnya di kandang, ayam-ayam peliharaan ini tentu saja tetap punya naluri untuk menghindari diri, melindungi diri dari predator ketika gelap. Untuk itu ketika mulai gelap, pastinya ayam-ayam ini akan mencari tempat yang lebih tinggi agar merasa aman, terhindar dari ketakutan-ketakutan, was-was, dan tentu saja akan menjadi nyaman ketika di atas tangkringan. Dan itu akan membantu kondisi ayam menjadi sehat. Baik ayam dewasa ataupun ayam yang masih kecil-kecil, semuanya butuh tangkringan. Jangan lupa pasang lampu kecil, tidak perlu terlalu terang, pakai wattnya yang kecil saja, lampu yang remang-remang, agar ketika ada predator atau hal-hal yang mencurigakan lainnya, ayam-ayam ini bisa bersuara atau ribut sebagai gantinya alarm. Kemudian untuk manajemen perawatan ketika musim hujan atau pancaroba apa saja? Di antaranya rajin menyemprot kandang dengan desinfektan. Bebas saja menggunakan merek apapun, yang penting menggunakan cairan desinfektan. Dan Anda bisa ikutin saja aturan pemakaiannya. Walaupun kandang kita sederhana, seperti ini, tetap harus rajin nyemprot setidaknya 2 minggu sekali. Itu sudah sangat bagus. Atau 1 bulan sekali standarnya. Gunakan cairan desinfektan yang ramah lingkungan. Tidak berbahaya ketika bercampur dengan makanan ayam. Cairan desinfektan ini juga sekaligus bisa untuk membersihkan tempat minum ayam. Manajemen perawatan berikutnya ketika awal-awal pergantian musim bisa menggunakan minuman anti stres ayam yang banyak dijual di toko. Contohnya seperti ini, berikan saja selama seminggu atau bisa dalam 1 bulan berikan selama 5 hari hingga 7 hari berturut-turut. Dan untuk minuman setiap harinya jangan lupa tambahkan 1 hingga 2 tetes larutan pembunuh parasit di minumannya sebagai pencegahan tertularnya penyakit. Penggunaan 1 atau 2 tetes ini untuk takaran setiap 3 hingga 5 liter air. Saya biasa menggunakan yang seperti ini. Jadi ini sebagai pencegah tertularnya penyakit sesama ayam pemeliharaan dalam satu kandang. Karena ayam-ayam ini ketika minum menggunakan satu tempat minuman untuk beramai-ramai, sehingga resiko saling tertular penyakit sesama penghuni kandang bisa dicegah lebih awal. Untuk mereknya silahkan saja cari yang gampang didapat. Jangan lupa juga membersihkan tempat pakan yang sudah terlihat kotor. Jangan menjadi sarang penyakit. Akibat kelalaian kita kurang menjaga kebersihan. Kalau ada tempat makanan yang kotor, segera kita bersihkan atau kita ganti kalau kita ada stok gantinya yang lain. Tempat pakan harus dijaga selalu bersih sehingga ayam-ayam ini tidak mudah terserang penyakit, terutama ketika masuk musim hujan. Tempat pakan ini seringkali gampang kotor ketika makanannya terlalu basah. Makanan kita berikan terlalu basah, maka usahakan makanan-makanan tersebut kering atau semi kering, sehingga ketika ayam itu makan hingga habis tidak menyisa-nyisakan sisa makanan yang ada. Kalaupun ada sisa makanan, maka makanan tersebut mudah sekali kering dan ayam akan ada kesibukan untuk menghabiskannya sehingga tempat makan ini selalu terjaga bersih. Contohnya seperti ini. Tempat makan yang bersih sebagai salah satu bentuk pencegahan dalam manajemen perawatan. Manajemen perawatan berikutnya adalah pemberian makanan yang cukup, baik persiapan pakan yang cukup atau nilai protein yang cukup. Walaupun kita memeliharanya sederhana ataupun kondisinya pas-pasan, tapi kita bisa cari alternatif untuk memperoleh bahan pakan yang lebih murah dengan porsi cukup atau nilai protein yang cukup. Misalkan ampas tahu, onggok singkong, limbah dapur yang bisa kita fermentasi dulu agar nilai proteinnya meningkat dan tidak rusak ketika kita simpan dalam jangka waktu yang lebih lama.
Kalau menggunakan limbah ayam dari pasar, sebaiknya direbus dulu biar tidak mudah membusuk. Bahan-bahan ampas atau limbah ini tetap harus kita campur dengan bahan-bahan utama seperti dedak katul ataupun brand Polar, agar hasil fermentasi lebih bagus dan tidak terlalu basah, sehingga alas kandang juga terjaga tetap kering. Keuntungan kalau menggunakan bahan pakan yang sudah difermentasi, maka kotoran ayam pun tidak berbau, sehingga otomatis kandang juga tidak berbau. Tidak ada lalat datang dan berkumpul. Otomatis kondisi kandang ayam nyaman, dan otomatis ayam-ayam ataupun unggas-unggas kita lainnya tetap terjaga sehat. Jadi dengan manajemen alas kandang yang seperti ini, yang kita mulai dari pengolahan pakan, maka kotoran ayam tidak menjadi amoniak lagi, menjadi hanya meninggalkan ampas tanpa protein karena sudah terserap semuanya di pencernaan ayam, karena pencernaan ayam dipenuhi dengan enzim, kayak enzim, sehingga penyerapan bisa maksimal, bisa lebih efisien. Dan kotoran-kotoran ayam yang tadinya ampas tadi tidak akan berbau. Jadi otomatis kandang Anda juga tidak akan berbau. Dan kotoran ayam akan menggumpal, lekas kering. Ditambah lagi dengan kondisi kandang yang hangat karena adanya sinar matahari yang masuk. Kemudian dengan adanya pakan fermentasi tadi, maka kotorannya, sehingga kotoran ayamnya pun membantu memenuhi unsur hara tanah, sehingga match, kemudian mudah sekali terurai. Ditambah lagi dengan ayam-ayam yang senantiasa mengais-ngais, mengorek-ngorek tanah, maka otomatis tanah akan dibolak-balik dan menjadi bersih, back to zero, benar-benar bersih, menjadi debu. Begitu terulang setiap hari. Ketika ayam itu membuang kotoran, maka kembali lagi terurai dengan tanah dan bersih, tidak ada kotoran yang tersisa. Anda bisa lihat sendiri, kita ternak walaupun kecil-kecilan, tapi kita paham rumusnya untuk menciptakan kondisi kandang yang sesuai, kondisi kandang yang sehat, kondisi kandang yang bersih, sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Walaupun ternak kita sekedar ternak rumahan aja skala kecil, tapi tetap saja kita perlu dan kita membutuhkan dua manajemen tersebut, manajemen kandang dan manajemen dalam perawatan. Semoga info ini membantu. Terima kasih telah mengikuti video-video dari Chickenku selama ini. Kita jumpa lagi di next video dan salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Demikian video dari Chickenku kali ini. Terima kasih telah mengikuti video-video dari Chickenku selama ini. Salam sehat, salam satu hobi, salam sukses selalu buat kita semua. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.